Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi lagi. Inverse fungsi rasional atau pecahan ya. Jadi dalam bentuk pecahan. Sama seperti sebelumnya, yang tadinya Y sama dengan harus kita peroleh menjadi X sama dengan. Itu menjadi inverse dari fungsinya. Nah, contohnya kita langsung ke contoh. Fx sama dengan 4/3x ditambah 2. Berarti si Fx ini kita misalkan menjadi Y sama dengan 4/3x tambah 2. Ini kita kalikan, Y dikali 3x tambah 2 sama dengan 4. Ini kita kali, berarti 3xy ditambah 2y sama dengan 4. Ingat, kita harus menuju x sama dengan. Berarti yang ada x-nya kita biarkan di sebelah kiri. 3xy sama dengan 4, si 2y-nya kita pindah ruas menjadi negatif 2y. Ini x-nya saja yang kita tulis di kiri, berarti si 3y-nya jadi penyebutnya. Kita pindah ruas ya, 4 min 2y. Sehingga kita akan peroleh si x itu kan f inverse y sama dengan, berarti 4 dikurang 2y per 3y. Atau kita akan peroleh si, jadi f inverse x-nya adalah 4 min 2x per 3x. Itu adalah fungsi inverse-nya. Sebenarnya untuk fungsi rasional ini kita bisa juga menggunakan cara cepatnya. Jadi misalkan kita punya fx-nya adalah ax plus b per cx plus d, maka f inverse dari x-nya adalah negatif dx ditambah b per cx negatif a. Jadi yang berubah itu si ininya ya, si a sama d nya nih, negatif d dan negatif a. Untuk posisi b dan c nya tetap, yang tadinya ad menjadi negatif d negatif a. Ini cara cepatnya. Asalkan kalian benar menentukan a, b, c, dan d nya, itu akan diperoleh hasil yang sama. Kita coba ya, kita contoh satu ini. Tadi kan soalnya itu adalah fx sama dengan 4/3x ditambah 2. Oke, ini kan ax plus b. Berarti kita harus tentukan nih, a-nya berapa berarti? A-nya, ini kan ax, berarti yang bersama x di pembilang tidak ada ya, berarti a-nya itu 0. B-nya berapa? B itu yang konstanta di pembilang, berarti 4. C-nya, C itu berarti koefisien X di penyebut, berarti C-nya 3. Lalu D-nya adalah positif 2. Jadi, nanti kita akan peroleh si F inverse X-nya. F inverse X-nya itu adalah negatif DX ditambah B per CX dikurang A. Berarti negatif B itu negatif 2x ditambah B-nya adalah 4 per CX-nya, berarti C-nya 3x, lalu A-nya 0 ya. Jadi kita peroleh negatif 2x plus 4 per 3x. Ini kita sama ya, negatif 2x ditambah 4 per 3x. Jadi kuncinya adalah kita harus menentukan A, B, C, D-nya dengan benar. Kecuali kalau ini kan kita runtun saja, ini dikalikan, nanti kita peroleh X sama dengan. Tuh, jadi tidak ada yang perlu kita ingat sih rumusnya. Oke, kita contoh lagi nomor 2. Nomor 2 kita kerjakan dengan dua cara lagi ya, kita coba. Oke, nomor 2-nya adalah fx sama dengan x per x min 1. Yang ditanya adalah f inverse x sama dengan berapa. Ini kita misalkan adalah y sama dengan x per x min 1.
Kita kali silang, berarti ini Y dikali X min 1 sama dengan X. Ini berarti XY, Y dikali X, lalu Y dikali min 1, min Y sama dengan X. Ini ada X-nya, ini ada X-nya. Kita pindahkan si X ini menjadi XY dikurang X, kan ini tadinya positif menjadi negatif. Lalu negatif Y-nya pindah ruas menjadi positif Y. Kita kan ingin X sama dengan, berarti X ini kita keluarkan. X-nya kita keluarkan, Y-nya ditulis, lalu ini kan berarti yang belum ditulis adalah negatif 1-nya sama dengan Y. Sehingga kita peroleh X sama dengan Y per Y min 1. Dimana X-nya itu adalah F inverse Y sama dengan Y per Y min 1. Atau kita akan peroleh F inverse X-nya berarti X per X min 1. Ini berarti sama ya, inverse-nya sama dengan fungsi awalnya. Sekarang kita coba dengan cara cepatnya ya, si rumus tadi. Berarti kita tentukan nih, A-nya berapa? A itu koefisien X di pembilang. Berarti A-nya adalah 1. B-nya berapa nih? B itu konstanta. Kan tidak ada ya, berarti 0. Nah, lalu C dan D-nya. C-nya berapa? D-nya berapa? C-nya berarti di sini nih. Ini kan ada angka 1. Berarti C-nya 1. Ini adalah D-nya negatif 1. Sehingga kita akan peroleh F inverse X itu sama dengan negatif DX ditambah B per CX dikurang A. Ini A. Sama dengan negatif D, berarti ini negatifnya tetap kita tulis dulu. D-nya negatif 1 ternyata, berarti negatif 1 X ditambah B-nya 0 CX. C-nya berarti kita 1 kali X, lalu negatif A, berarti negatif 1. Sama dengan negatif kali negatif positif, berarti X per X min 1. Ini sama ya. Jadi kita boleh pakai cara yang awal ini, atau boleh pakai yang si cara cepat ini. Tuh. Coba kita nomor 3-nya. Sini ada berapa contoh? 5 ya. Oke, contoh nomor 3. Contoh nomor 3 adalah fx sama dengan 2x ditambah 1 per 3x dikurang 5. Ini kita misalkan menjadi Y ya, si fx-nya itu menjadi Y sama dengan 2x ditambah 1 per 3x min 5. Kita kali silang menjadi Y dikali 3x min 5 sama dengan 2x ditambah 1. Kita kalikan lagi menjadi 3xy min Y kali 5 berarti 5y sama dengan ini 2x tambah 1. Yang punya x-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Menjadi 3xy dikurang 2x sama dengan 1 ditambah 5y. Si negatif 5y-nya kita pindah ruas juga. Sama seperti tadi, kita pisahkan si x-nya, kita keluarkan supaya bisa memperoleh x sama dengan. Yang belum dituliskan 3y, berarti kita tulis 3y min 2 sama dengan 1 plus 5y, sehingga kita akan peroleh x sama dengan 1 ditambah 5y per 3y min 2, atau di sini f inverse y sama dengan 1 ditambah 5y per 3y min 2. Atau ini kan ditanya f inverse x-nya ya. F inverse x-nya berapa? Maka kita akan peroleh F inverse X-nya, dari sini, si Y-nya kita ganti variabelnya menjadi X. 1 plus 5X per 3X dikurang 2. Atau kita juga boleh menggunakan cara cepatnya. Cara cepatnya berarti kita perhatikan sini ya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. A-nya berarti yang ini. A-nya itu adalah 2. B-nya adalah ini, positif 1, yang menjadi C ini 3, lalu yang menjadi D, ini negatifnya harus dibawa, negatif 5. Nah, maka
F inverse X-nya adalah negatif dx ditambah B per Cx dikurang A. Ini negatif D, berarti negatif ini harus kita tulis dulu. D-nya negatif 5, berarti negatif 5, X-nya kita tulis, ditambah B-nya berapa? B-nya 1 per, ini Cx, C-nya adalah 3, X, min A-nya 2, berarti negatif 2. Kita kalikan negatif kali negatif, berarti positif 5x plus 1 per 3x dikurang 2. Jadi kita akan peroleh F inverse X-nya sama ya, antara ini bisa kita tuliskan supaya terlihat samanya, berarti kita tulis dulu si 5x plus 1 per 3x min 2 gitu. Jadi ini akan kita peroleh hasil yang sama, baik dengan cara yang manual yang biasa ataupun dengan cara cepatnya. Sekarang kita beralih ke nomor 4. Di nomor 4 ini fx sama dengan 3x min 2 per 5 min x. Lalu yang ditanya adalah f inverse 1 sama dengan berapa. Oke, kalau seperti ini, misalkan kita mau pakai cara cepatnya aja nih, kita tentukan A, B, C, dan D-nya. Ingat lagi kan bentuk umumnya itu fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Artinya, jika dari sini kita akan peroleh a-nya yang mana nih? Ax, berarti koefisien x di pembilang, berarti kita ambil si 3. Lalu b-nya, b itu konstanta di pembilang, berarti negatif 2. Lalu yang menjadi c siapa? C itu bukan si 5 itu kan harusnya Cx ya, berarti yang berdampingan dengan X atau koefisien X-nya. Berarti yang ini nih, negatif 1. C-nya adalah negatif 1, D-nya adalah 5. Nah, ini baru si D-nya itu 5. Jadi walaupun nanti ditukar-tukar posisinya, kita harus bisa menentukan siapa yang menjadi A, B, C, ataupun D-nya. Sehingga nanti kita akan peroleh F inverse-nya. F inverse dari X itu sama dengan negatif dx plus B per Cx dikurang A. Kita akan tuliskan, berarti ini negatif ini kita tulis dulu, negatif D-nya adalah 5. Berarti negatif 5 ini X. B-nya adalah negatif 2, berarti ditambah negatif 2. Cx, C-nya negatif 1X, A-nya adalah 3, berarti negatif 3. Sama dengan negatif 5x negatif 2 per negatif x negatif 3. Ini kita peroleh seperti ini. Lalu yang ditanya adalah F inverse 1. Artinya ketika kita mencari F inverse 1, ini kan ketika ininya x, ininya x. Berarti ketika ininya 1, si x ini kita ganti menjadi 1. Negatif 5 dikali 1 dikurang 2 per negatif 1 negatif 3. Negatif 5 kali 1 negatif 5 dikurang 2. Berarti negatif 7 per negatif 1 negatif 3. Berarti negatif 4. Sama dengan ini kan negatif bagi negatif positif. Sehingga hasilnya adalah positif 7 per 4. Untuk soal terakhirnya, itu kalian bebas ya, misalkan kalian mau coba untuk nomor 4 dengan cara yang manualnya boleh, untuk atlet-atlet. Ini nomor 5. Nomor 5 kita punya fx sama dengan 6x dikurang 2 per 5. Lalu yang ditanya adalah f inverse negatif 2. Sama seperti tadi ya, berarti kita cari dulu F inverse X-nya. Nah, kita buat si ini, kan tadi bentuk umumnya itu adalah AX plus B per CX ditambah D.
Berarti yang menjadi A itu si 6 ya. Kita tulis bahwa A-nya sama dengan 6. Yang menjadi B-nya siapa nih? B-nya itu negatif 2. B sama dengan negatif 2. Lalu yang menjadi C, apakah ada variabel X di penyebut? Tidak ada ya. Berarti C-nya itu 0. Lalu D-nya berarti yang konstan tak saja di penyebut. Artinya D sama dengan 5. Sehingga dari sini kita akan peroleh F inverse X-nya sama dengan negatif DX ditambah B per CX dikurang A. Negatif DX berarti negatif 5. Negatif 5X kan D-nya 5 ya. Oh biar, kok biru semua ya. Coba kita, untuk yang pengerjaannya kita pakai yang putih. Oke, berarti dari sini kita akan punya F inverse X-nya sama dengan negatif DX ditambah B per CX dikurang A. Kita tuliskan, ini kan negatif D, berarti kita lihat D-nya berapa? D-nya adalah 5. Negatif DX, berarti ini kita tulis X-nya. Ditambah B-nya, B-nya adalah negatif 2. CX, C-nya 0 ya, berarti 0 kali X kan 0, A-nya adalah yang ini, berarti negatif 6. Ini negatif 5X, positif kali negatif 2, negatif 2 per negatif 6. Yang kita cari adalah X-nya ganti dengan negatif 2, sehingga F inverse negatif 2 sama dengan, kita pakai sininya nih, negatif 5. Oke, kita tulis dulu negatif 5X negatif 2 per negatif 6. X-nya ganti dengan 2, negatif 5 kali 2 dikurang 2 per negatif 6. Negatif 5 kali 2 itu kan negatif 10. Negatif 10 negatif 2 berarti negatif 12 per negatif 6. Negatif bagi negatif positif, 12 bagi 6 adalah 2. Jadi kita peroleh F inverse negatif 2-nya adalah 2. Jadi seperti itu untuk mengerjakan inverse fungsi dari fungsi rasional. Kita punya cara cepatnya atau cara manualnya. Bisa kita pakai kedua-duanya, mana yang lebih kalian sukai atau kalian mengerti gitu ya, biar lebih cepat mengerjakannya juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.